Halo, good morning, nama budaya. Perkenalkan, nama Bapak Parianto yang nanti akan mengajar pendidikan agama Buddha anak-anak semuanya ya. Baik, sebelum kita belajar, marilah kita membacakan parita nama Karapata bersama-sama. Arahang sama sambuddho bhagava Buddhang bhagavantang abhiwademi swakato bhagavata dhammo dhammang namasami supatipanno bhagavato sawaka sanggo sanggam Sapisata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik anak-anak Bapak semuanya, untuk kelas 5 pada pagi hari ini kita akan belajar bab 1, yaitu tentang hukum kebenaran. Dari kita belajar tentang hukum kebenaran, anak-anak Bapak semua akan mengetahui pengertian hukum kebenaran itu apa ya. Kemudian anak-anak Bapak semua juga akan mengetahui perbedaan hukum kebenaran ya, atau hukum kesenyataan dan hukum yang dibuat oleh manusia. Selanjutnya anak-anak Bapak juga akan mengetahui ya 4 macam hukum kebenaran di dalam agama Buddha yang diajarkan oleh Buddha sendiri ya. Oke, baik, langsung ya ke yang pertama, pengertian hukum kebenaran. Hukum kebenaran merupakan hukum abadi yang berlaku di mana saja ya. Mengatasi waktu, tempat, dan keadaan. Berlaku di mana saja, kapan saja, dan dalam keadaan yang bagaimanapun ya. Hukum kebenaran disebut juga dengan hukum kesunyataan. Hukum kesunyataan itu nyata ya, tidak terbantahkan. Hukum kebenaran ini sudah ada dalam dunia ini. Buddha hanya menemukan dan mengajarkannya kepada para dewa dan manusia. Jadi Buddha itu tidak membuat hukum kebenaran ya, tetapi atau melainkan Buddha itu hanya menemukan kemudian diajarkan kepada para dewa dan manusia. Hukum kebenaran ini berlaku bagi semua makhluk di bumi maupun di alam surga, atau bagi semua makhluk yang hidup di 31 alam kehidupan ya. Jadi di dalam agama Buddha ada 31 kehidupan. Jadi hukum kesunyataan itu juga berlaku di dalam 31 kehidupan tanpa terkecuali. Kesunyataan berasal dari kata sunyata yang berarti kosong ya. Sunya artinya adalah kosong. Hukum kesunyataan atau hukum kebenaran berbeda dengan hukum yang dibuat oleh manusia. Hukum yang dibuat oleh manusia sifatnya tidak kekal ya. Berarti kalau hukum kebenaran atau kenyataan itu sifatnya adalah kekal dan dapat mengatasi waktu ya, tempat dan keadaan hanya berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan untuk kelangsungan kehidupan manusia. Hukum yang dibuat oleh manusia dapat disalahgunakan dan diputar balikkan untuk kepentingan tertentu. Orang yang bersalah dapat dinyatakan benar dan orang yang benar dapat dinyatakan salah dengan dalih hukum yang dibuat manusia tersebut. Hukum kebenaran sangat berperan dalam kehidupan manusia di dunia. Hukum kebenaran tetap akan mempengaruhi kelahiran, kehidupan, kebahagiaan maupun penderitaan manusia. Hukum kebenaran bersifat universal dan tidak membeda-bedakan. Jadi kalau hukum yang dibuat manusia ya otomatis membeda-bedakan dan tidak berlaku universal. Seseorang atau suatu makhluk yang dilahirkan pada suatu ketika akan menderita sakit dan akhirnya mengalami kematian. Tidak ada tempat manapun seseorang dapat hidup kekal.
pada saatnya pasti akan sakit dan mati. Inilah cara kerja hukum kebenaran. Tidak membeda-bedakan antara si miskin dan si kaya, atau antara yang cantik dan buruk rupa, ya. Jadi tentang kematian, orang miskin pun bisa meninggal, ya. Nah, tidak orang kaya kemudian tidak bisa meninggal, nah, tidak seperti itu, ya. Jadi yang cantik, yang buruk rupa pun suatu saat nanti pasti akan mengalami sakit dan kematian. Selanjutnya yaitu adalah 4 macam hukum kebenaran yang diajarkan oleh Buddha, ya. Nah, terdiri dari yang A, 4 kebenaran mulia atau disebut dengan Cattari Arya Sacani. Kemudian yang B, hukum karma atau dan tumimba lahir atau disebut dengan kama dan punabhawa. Yang C, hukum corak umum atau disebut tilakana, dan hukum sebab-musabab yang saling bergantungan atau dikenal dengan sebutan paticca samuppada. Nah, dengan percaya terhadap hukum kebenaran, kita akan lebih berhati-hati dan waspada dalam menjalani kehidupan ini. Akan menyadari bahwa dimanapun berada, hukum ini akan mengikutinya, sehingga kita senantiasa selalu berbuat baik untuk menjalankan kehidupan dengan lebih baik, ya. Jadi itu yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini, ya, tentang hukum kebenaran. Jadi anak-anak Bapak semua sudah mengetahui pengertian hukum kebenaran, perbedaan hukum kebenaran dan hukum yang dibuat oleh manusia, dan anak-anak Bapak semua juga sudah mengetahui 4 macam hukum kebenaran yang diajarkan oleh Sang Buddha, ya. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat, menambah pengetahuan anak-anak Bapak semua tentang Buddha Dharma, ya, tentang Buddha Dharma. Akhir kata dari Bapak ucapkan selamat pagi, Namo Buddhaya.